Timnas Indonesia dalam sorotan positif setelah prestasi yang mereka dapatkan sejauh ini. Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Arab Saudi yang jadi lawan mereka pada bulan September nanti. Skuad Garuda juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah mengunci satu tempat di Piala Asia 2027 mendatang. Penampilan yang solid ini tentu memberikan banyak pujian yang bisa jadi berpengaruh kepada pemain. Terutama terkait star syndrome yang jadi momok bagi pemain saat mendapatkan sorotan positif. Nathan Choeaon menjelaskan, masalah star syndrome jadi penyakit bagi pemain. Pujian yang terus hadir tentu akan memberikan pengaruh baik di lapangan dan luar lapangan. Namun, pemain harus bisa mengambil alih kendali agar tidak terlalu larut dengan euforia tersebut. Ketika Anda tampil bagus bersama tim nasional, orang-orang memunculkan ekspektasi. Tapi kami harus tetap fokus, tidak boleh terpengaruh dengan apa yang ada di media dan sebagainya, kata Nathan Choeaon. Pemain Swansea City ini menegaskan bahwa mereka harus bisa melangkah di balik tekanan dan dukungan dari supporter. Apalagi, pemain yang sudah berada di timnas tentu memiliki kualitas dan mereka harus percaya dengan kemampuan masing-masing. Kami tahu kemana tujuan kami berasal, kami tahu apa yang bisa kami lakukan dan kami percaya pada diri kami sendiri, tegasnya. Nathan menilai saat sudah berada di tim semua pemain memiliki tugas untuk saling mendukung, pemain juga sadar dengan tanggung jawab dan harus bisa menjalankan dengan baik. Komunikasi jadi jalan terbaik agar suasana di dalam tim tetap positif. Kami berbicara satu sama lain untuk menciptakan suasana terbaik dalam tim yang membuat semua orang merasa nyaman. Semua orang saling percaya dan ingin berjuang untuk satu sama lain, urainya. Kunci dari penampilan apik timnas sejauh ini adalah kekompakan tim yang terus dibangun dengan baik. Dengan kondisi internal yang nyaman maka pemain akan lebih percaya diri saat berada di lapangan. Saya pikir itulah cara kami mengelola situasi ini dan itulah mengapa kami bisa tampil sebaik mungkin sebagai sebuah tim dan sebagai pemain. Karena jika Anda merasa percaya diri dengan situasi tersebut, maka Anda akan bisa menampilkan performa, pungkasnya. Bek muda timnas Indonesia, Elkan Bagot, kembali harus menunda mimpinya untuk merumput di Premier League. Pemain yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta masa depan sepak bola Indonesia itu resmi dipinjamkan ke Blackpool untuk musim 2024-2025. Transfer ini diumumkan pada Selasa, 6 Agustus 2024, dini hari WIB, mengakhiri spekulasi tentang masa depan Elkan Bagot yang sempat menjadi tanda tanya besar. Elkan Bagot, yang kini berusia 21 tahun, akan menghabiskan satu musim penuh bersama Blackpool. Keputusan ini membuatnya tetap berlaga di League One, kompetisi kasta ketiga dalam sistem Liga Sepak Bola Inggris. Blackpool juga mengungkapkan bahwa mereka tertarik dengan Elkan Bagot setelah melihat performa impresifnya saat dipinjamkan ke Bristol Rovers di paruh kedua musim lalu. Musim lalu, Elkan Bagot menghadapi tantangan besar di Ipswich Town. Meskipun klub tersebut sukses meraih promosi ke Premier League setelah finish di posisi kedua Championship, Elkan Bagot kesulitan untuk menembus tim utama. Bek setinggi 1,94 meter ini hanya mencatatkan 4 penampilan untuk Ipswich sebelum dipinjamkan ke Bristol Rovers. Di sana, ia tampil 14 kali dan berhasil mencetak 1 gol, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, keberhasilan Ipswich Town naik ke Premier League tampaknya tidak cukup untuk memberikan Bagot kesempatan tampil di Liga Elit Inggris itu. Persaingan yang ketat di lini belakang Ipswich, ditambah dengan pengalaman yang masih terbatas, membuatnya harus mencari kesempatan bermain reguler di tempat lain. Pemilihan Blackpool sebagai klub pinjaman mungkin adalah langkah terbaik bagi perkembangan karirnya, meskipun itu berarti ia masih harus berlaga di League One untuk musim ketiga berturut-turut. Bagi Elkan Bagot, peminjaman ke Blackpool adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Blackpool, yang juga berlaga di League One, bisa menjadi tempat yang ideal bagi Elkan Bagot untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten dan berkembang lebih jauh. Timnas Indonesia berpotensi duel lawan Timnas Belanda dalam laga uji coba. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar itu diungkap Erick Thohir setelah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambertus Christian Grijrins. Dalam pertemuan itu, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan.
Pagi tadi bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Mr. Lambert_Grijns_Dubes_Belanda. Kami membahas potensi kerja sama di bidang energi dan pangan, tulis Erick dalam Instagram pribadinya. Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa akan ada rencana kolaborasi antara PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB. PSSI berencana mengadakan laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra De Oranje, julukan Timnas Belanda. Kolaborasi yang sedang dimatangkan itu tidak hanya akan mengarah pada Timnas Indonesia level senior saja. Melainkan, rencananya ini juga untuk semua kelompok usia, baik itu kategori pria maupun wanita. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB, ungkap Erick Thohir. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita, terang Erick. Bila terwujud, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Pasalnya, Indonesia dan Belanda sendiri punya hubungan baik khususnya dalam sepak bola. Timnas Indonesia juga sebelumnya pernah menantang kekuatan Belanda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 7 Juni 2013. Kala itu, De Oranje diperkuat oleh pemain bintangnya, seperti Robin van Persie, Arjen Robben, sampai Wesley Sneijder. Namun sayangnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Belanda. Adapun gol-gol kemenangan De Oranje saat itu dicetak Robben dan Bresiem de Jong. Pemain muda milik klub Australia Brisbane City FC, Gati Birowo Anurogo Basori mengaku tertarik dan berharap bisa membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram, Football Indonesia A. Dalam unggahan tersebut, Gati Birowo menyematkan pesan di kolom komentar. Dia mengaku ingin membela Timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungannya semua. Semoga saya bisa main untuk Timnas ya, tulis Gati Birowo melalui akun Gati Birowo_Anurogo. Gati diketahui merupakan pemain diaspora yang lahir di Brisbane, Australia pada 21 November 2009, meski lahir dan besar di negeri kanguru, dia bukanlah pemain keturunan. Kedua orang tuanya berasal dari Indonesia yakni Jember, ayah, dan Padang, ibu. Papa dari Jember, mama dari Padang. Saya lahir di Australia dan memegang paspor Indonesia, kata Gati dalam unggahan Football Indonesia A. Meski baru berusia 15 tahun, Gati memiliki postur cukup tinggi yakni 1,76 meter. Pemain muda berkaki kidal ini disebut bisa mengisi posisi striker, sayap, gelandang hingga gelandang serang. Saya punya kemampuan bermain sebagai striker, namun juga bisa mengontrol dan memprediksi permainan sebagai gelandang. Kedua posisi itu adalah kekuatan saya, dan saya merasa sangat nyaman dengan kedua peran tersebut. Bersama Brisbane City FC Youth, Gati dikabarkan tampil cukup impresif. Dalam 20 laga yang dimainkan, dia mampu mengemas 16 gol dan 10 assist meski berstatus sebagai pemain diaspora dan berkarier di Australia. Gati sejauh ini belum dilirik oleh PSSI dan Timnas Indonesia kelompok umur. Sebagai informasi, pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto telah memanggil 32 pemain untuk menjalani seleksi untuk membela Garuda Asia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Dalam daftar tersebut, tidak ada nama Gati. Nova Arianto diketahui cuma memanggil 3 pemain abroad yakni Matthew Davis yang bermain di klub Australia, Subiaco, Ocean Erwin Lim di klub Spanyol, FC Cardedeu, dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA.